Halo, ketemu lagi dengan Sugeng My Channel. Kali ini kami akan membuat materi bagaimana membuat skripsi. Membuat skripsi sebagian orang ada yang mengatakan susah, sebagian ada yang mengatakan gampang. Nah, kita akan coba ya yang susah biar menjadi gampang ya. Kalau udah bilang gampang itu ya tidak usah melihat materi ini ya. Yang bilang susah, mari kita akan melihat ini. Oke, skripsi untuk kita ya. Pertama adalah biasanya bab 1 itu adalah pendahuluan ya, yang diawali dengan latar belakang masalah. Oke, sesuai dengan namanya latar belakang masalah, berarti penulis ya menceritakan masalah-masalah yang ada di perusahaan secara umum ya. Secara umum harus dijelaskan di sini ya. Setelah menjelaskan secara umum di perusahaan, maka penulis bisa membuat suatu judul. Nah, ini judul yang dipilih itu seperti apa untuk proses penelitiannya. Sebagai contoh adalah pengaruh gaji, bonus, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Jaya di Jakarta. Berarti latar belakang tadi ya diantaranya harus ada gaji, harus ada bonus, harus ada disiplin, harus ada kinerja, ya mungkin ada pendidikan, ada kepemimpinan, ya itu yang perlu menjadi perhatian bersama ya. Tidak harus membuat latar belakang khusus yang gaji, bonus, disiplin, dan kinerja, tapi bisa dikembangkan yang lain. Itu adalah latar belakang masalah. Setelah itu kita akan membuat poin kedua, yaitu identifikasi masalah. Masalah yang ada di latar belakang itu dikelompokkan nih, diidentifikasinya ya. Masalahnya yang ada apa aja sih di perusahaan itu, ditulis semuanya. Oke, setelah ditulis maka ya perlu dijelaskan juga nih di latar belakangnya ya. Tadi ya sebagai contoh, masalah yang ada itu mengenai gaji, mengenai bonus, mengenai disiplin, kinerja, pelatihan, training, kepemimpinan, dan seterusnya. Kemudian baru kamu batasin nih, masalah yang ada itu kamu batasin, biar nggak kemana-mana. Ini sesuai dengan judul skripsi kamu, ya. Jangan melebar kemana-mana. Setelah membatasin masalah, baru merumuskan nih, ya. Merumuskan masalah yang ada ini setelah mengidentifikasi. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari gaji terhadap kinerja? Dan seterusnya pada umumnya tergantung dari berapa jumlah variabel kamu ya. Kalau 3 variabel bebas, 1 terikat, maka perumusan masalah sesuaikan dengan jumlah yang ada ya. Itu adalah perumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, demikian juga di tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh, ada nggak pengaruhnya gaji, bonus, disiplin, dan ketiga-tiganya secara bersama-sama terhadap kinerja. Ya, berarti ini nanti ada uji parsial, ada uji simultan, uji T, uji F, ya. Dan nantinya pengaruh ini ada hubungannya dengan kesimpulan, ya. Ada pengaruhnya enggak? Ya, otomatis dengan adanya data-data yang diolah itu hasilnya seperti apa. Oke, lanjut yaitu manfaat penelitian. Kamu membuat penelitian itu manfaatnya untuk siapa sih? Untuk perusahaan bagaimana? Untuk penulis bagaimana? Untuk akademik bagaimana? Atau mungkin penelitian lain. Ya, peneliti lain itu untuk referensi.
Selanjutnya adalah sistematika penulisan, ya, bukan penelitian tapi penulisan di sini, ya. Oke, penulisannya kan kamu cerita dari bab 1 pendahuluan, itu terdiri dari latar belakang masalah dan seterusnya. Bab 2 apa, bab 3 dan seterusnya sampai bab 5. Ya, itu untuk sistematika penulisan. Bab selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Ya. Sesuai dengan namanya landasan teori, bab ini berisi teori-teori, definisi-definisi yang kamu ambil biasanya dari buku, tapi boleh juga dari jurnal, dari tesis, artikel lain, ya. Yang teori tersebut biasanya hubungannya dengan judul kamu. Mungkin teori gaji, bonus, itu apa sih definisi-definisi menurut para ahli itu di buku tersebut, ya. Usahakan ya minimal 3 kutipan lah itu untuk satu variabel, ya. Itu kemudian kajian yang terdahulu, artinya kemungkinan judul yang kamu ambil itu walaupun sebagian variabel itu sudah ada yang ngambil di perusahaan lain, ya. Itu kamu kutip bisa, ya. Dan juga, ya, dalam pembuatan proposal kan ada dilampirin 3 jurnal. Nah, itu juga bisa menjadi kajian yang terdahulu. Kamu tulis di situ walaupun judulnya tidak persis sama, tapi sebagian satu variabel bebas dan terikat itu ada pernah diteliti orang lain bagaimana pengaruhnya, ya. Kemudian latar belakang institusi di sini adalah sejarah singkat, struktur organisasi seperti apa. Yang penting di sini adalah profil perusahaan. Oke, itu landasan teori. Masih landasan teori, posisinya yaitu kerangka pikir. Nah, kerangka pikir kita desain skemanya seperti apa sih? Ya, yang warna hijau di sini, ya, gaji, bonus, disiplin, ini adalah masing-masing secara parsial berpengaruh ke kinerja. Yang merah ini adalah secara bersama-sama apakah mempengaruhi kinerja atau enggak. Berarti ini uji parsialnya masing-masing, gaji, bonus, disiplin masing-masing itu parsial, tapi menyeluruh tiga-tiganya ini yang merah seperti apa, ya, itu adalah kerangka pikirnya. Oke, kita lanjutkan yaitu hipotesa. Oke, kita mempunyai 4 variabel, ya, 3 variabel bebas, 1 terikat. Nah, bagaimana membuat hipotesa? Hipotesa itu dugaan. Diduga terdapat pengaruh, diduga tidak ada pengaruh. Nah, ini otomatis nanti hipotesanya ada 4, ya, ini. Sampai yang bersama-sama ini. Oke, itu adalah hipotesa. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Oke, metode penelitian di sini adalah kamu bisa mengeluarkan metode yang digunakan secara teori. Biasanya itu tempat penelitian, tempatnya di mana sih penelitian kamu itu, waktunya kapan, ini harus jelas karena mungkin ada mahasiswa atau orang lain yang meneliti di perusahaan yang sama, waktunya beda, kemungkinan hasilnya itu beda, ya. Itu yang perlu menjadi perhatian, harus waktu penelitiannya harus dicantumkan. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya seperti apa sih? Kemudian sampelnya berapa? Misalkan kamu memakai sampel 35 atau 40 karyawan atau 100 karyawan, ya. Itu untuk populasi dan sampel kamu jelaskan. Kemudian untuk deskripsi data. Nah, ini kamu bisa menjelaskan secara operasional variabel yang dipakai itu apa sih, ya. Gaji, bonus, disiplin, kinerja, itu kamu jelaskan mengenai operasional variabelnya. Kemudian selanjutnya itu pengukuran variabel. Oke, di sini ada variabel bebas seperti apa tadi, ya. Terus simbolnya bagaimana, variabel terikat demikian juga, ya. Kinerja karyawan itu adalah yang terikat, ya. Itu kamu jelaskan mengenai pengukuran variabel.
Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Oke. Yang pertama itu jenis data, harus kamu jelasin nih. Ya, maksudnya jenis data itu data yang kamu ambil itu data primer atau data sekunder. Nah, artinya data primer itu data mentah kamu olah sendiri. Intinya di situ. Biasanya adalah kualitatif, data kualitatif mau dijadikan kuantitatif biar nanti bisa diproses gitu ya. Atau data sekunder. Ya, data sekunder itu data yang sudah jadi, yang sudah diolah pihak perusahaan atau pihak lain, kemudian kita tinggal make gitu loh. Kita tinggal menganalisa. Itu adalah data sekunder. Kemudian sumber datanya itu biasanya internal atau eksternal gitu loh. Itu yang perlu menjadi perhatian. Kemudian teknik pengumpulan data kamu apa? Misalkan dengan referensi atau interview atau mungkin kuesioner itu harus kamu jelaskan ya, atau mungkin pengamatan ya, atau tanya jawab. Nah, itu perlu saudara tulis di situ ya. Kalau memang ada semacam tanya jawab ya harus ada redaksinya, pertanyaannya seperti apa, jawabannya seperti apa, itu harus direkap ya sebagai bukti. Itu adalah teknik pengumpulan datanya. Kemudian teknik analisa data nih. Oke. Yang pertama itu teknik pengolahan data. Nah, kamu nanti data yang kamu peroleh misalkan dari kuesioner, kamu olah seperti apa sih? Dengan menggunakan apa sih? SPSS atau mungkin yang lain, SAM gitu ya. Itu kamu jelasin. Kemudian metodenya seperti apa sih metode analisis datanya? Ya, itu biasanya kan ada uji kualitatif, uji asumsi klasik, uji korelasi. Nah, itu kamu jelasin di sini bagaimana menganalisa data yang ada ya, data yang kamu peroleh ya. Nanti kalau proses SPSS akan kami sampaikan di video berikutnya ya. Ini baru bagaimana membuat skripsi yang ada dengan bab 1 sampai bab 5. Lanjut yaitu mengenai bab 4 analisis dan pembahasan ya. Di sini analisis itu adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan ya, seperti mungkin bagaimana mengumpulkan, menguraikan, membedakan ya, kemudian memilah-milah, dikelompok-kelompokkan, kemudian diolah, diproses, itu analisis ya. Tetapi pembahasan ini setelah kita menganalisa, kemudian kita bahas nih, biasanya kita bahas sesuai dengan uji yang ada, uji kualitas data, ya, uji asumsi klasik, kemudian uji korelasi. Uji kualitas data itu pada umumnya biasanya adalah validitas, reliabilitas, itu ya. Kalau uji asumsi klasik biasanya itu uji normalitas, uji multikolinialitas, ya, heterogenitas. Nah, ya maaf, heteroskedastisitas itu ya. Itu adalah uji asumsi klasik. Kemudian ada uji korelasi itu ya, dan regresi biasanya ada uji T, uji parsial, uji F ya. Itu adalah untuk uji simultan ya. Itu yang perlu diketahui. Nanti bagaimana proses uji itu di SPSS di video selanjutnya ya. Oke, kesimpulan dan saran ya, silahkan simpulan. Biasanya ada kesimpulan itu ditulis setelah kita mengetahui hasilnya di pembahasan seperti apa sih di bab 4 itu. Nah, kamu simpulkan di sini ada pengaruhnya enggak gaji bonus itu terhadap kinerja gitu loh. Kan ada pengaruh kan enggak? Nah kan kita lihat datanya ya, angkanya ya, nominalnya berapa, kemudian kita bandingkan dengan ini, oh ini ada pengaruhnya, berarti disimpulkan di sini ya. Kemudian setelah simpulan adalah saran, silakan itu saran setelah kamu memproses datanya, menyarankan ya ke, biasanya karena kamu meneliti di perusahaan, menyarankan terhadap instansi tersebut ya. Demikian yang perlu saudara ketahui bagaimana membuat skripsi pada
umumnya, dan setiap kampus biasanya lain-lain ya, tapi ini pada garis besarnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.